Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan trader semuanya. Seperti biasa bersama saya Maurits, bersama Market. Kami hadir memberikan analisa harian buat rekan trader hari ini tepat hari Selasa tanggal 12 Agustus tahun 2025. Tak henti-henti kami memberikan analisa buat rekan trader karena kami ingin rekan trader memiliki sedikit landasan, memiliki sedikit informasi sebelum mencoba melakukan analisa nanti. Ini sangat berguna rekan trader karena kita tahu dunia trading adalah dunia yang penuh dengan resiko. Apabila kita salah mengambil langkah, KO kita dalam pertandingan ini. Oleh karena itu rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, seperti biasa kita akan mengulas apa yang terjadi pada pasar hari kemarin sebelum kita masuk di tema harian, dan kita akan mencoba secara teknikal melihat pergerakan yang terjadi pada hari ini. Untuk perdagangan yang terjadi hari kemarin, secara garis besar kalau kita lihat dari indeks dolar Amerika terbang tinggi. Dolar Amerika kemarin, dolar Amerika terbang tinggi sampai level 98. Ini tidak bisa dilepas dari bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump memperpanjang tarif antara Amerika dengan Cina sampai bulan November nanti, plus lagi bagaimana rencana pertemuan antara Donald Trump dengan Vladimir Putin di Alaska. Inilah yang menjadi alasan bagaimana dolar Amerika bisa naik ke level yang paling tertinggi. Imbas dari hal tersebut membuat Euro USD sedikit mengalami pelemahan, turun hingga level 1.15891 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.16142. Begitupun juga yang terjadi pada pound sterling. Pound sterling pun juga kemarin jatuh rekan trader hingga menembus 1.33981 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.34302. Sedangkan untuk gold jangan ditanya lagi. Gold terbang jatuh, memang benar-benar gold kemarin jatuh 3.340, semakin jauh dari 3.400, tapi tenang. Segera nanti akan naik lagi rekan trader. Walaupun akhirnya ditutup seputaran 3.343.10. Dan untuk USD Jepang penguatan sangat luar biasa seiring dengan apa yang terjadi pada dolar Amerika sehingga dia bisa menembus level 148.248 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 148.116. Nah, rekan trader semuanya, itu adalah apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin rekan trader. Dan seperti biasa rekan trader, kita akan melihat tema-tema yang terjadi pada hari ini rekan trader. Ya, kita akan melihat tema aja yang terjadi pada hari ini. Dan untuk hari ini rekan trader, tema yang coba saya angkat untuk kita perbincangkan bersama-sama pada hari ini sangat luar biasa. Ada sedikit tema yang menurut saya akan coba saya bawakan untuk rekan trader semuanya. Dan untuk tema hari ini, kita akan lihat rekan trader, tema hari ini saya akan mengangkat tentang gold mencoba bangkit lagi menjelang rilis data inflasi Amerika Serikat. Nah, ini dia. Rekan trader, nanti malam pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat akan ada rilis data inflasi Amerika Serikat yang akan dikeluarkan. Rilis data ini sangat dibutuhkan dan dilihat oleh pasar. Semenjak data non-farm payroll pada awal bulan lalu, di mana jauh dari ekspektasi 73.000, ini memberikan suatu tekanan dan ini semakin membuat bahwa pemangkasan tingkat suku bunga segera dilakukan pada pertemuan FOMC bulan September nanti. Dan apakah untuk hari ini data inflasi itu akan dirilis nanti memberikan kekuatan yang sangat luar biasa terhadap pergerakan pasar? Secara garis besar rekan trader, kalau kita lihat ya untuk data inflasi pada hari ini, saya coba lihat dulu. Nah, ini kalender ekonomi. Sabar rekan trader, saya balik dulu. Di sini sudah sangat jelas untuk kalender ekonomi, kita bisa lihat bahwa data inflasi inti diperkirakan 0,3, sedangkan bulan Juli diperkirakan 2,8 dari 2,7. Ya, rekan trader bisa lihat dan dia berada sekitaran 0,2. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah inflasi bulan ini akan mengalami pelemahan
Ini dia rekan trader. Kalau sebelumnya 2,7, perkiraan 2,8. Apakah dia akan mengalami pelemahan atau dia akan mengalami penguatan? Ini sangat harus dilihat rekan trader, karena kalau seumpamanya inflasi ini masih terus agak sedikit menguat, artinya bisa memberikan warning juga terhadap pertemuan The Fed nanti bahwa pemangkasan tingkat suku bunga bisa ditinjau lagi rekan trader. Tapi kalau seumpamanya inflasi yang terjadi agak sedikit mengalami pelemahan, ini artinya semakin mengukuhkan bahwa bulan September pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan dan direncanakan. Pasar memprediksikan 2 kali, walaupun salah satu gubernur sentral bank Amerika memperkirakan adalah sebesar 3 kali. Oleh karena itu rekan trader, pada kesempatan kali ini kita akan lihat seberapa besarkah pasar yang akan bergeliat nanti malam. Oleh karena itu secara garis besar kalau kita lihat di platform juga, kita bisa lihat bagaimana untuk gold, walaupun secara garis besar rekan trader lihat gold naik sempat turun lagi di posisi 3.343. Hari ini barusan aja dia mencoba kembali naik lagi sampai di menembus level 3.357. Apakah ini merupakan tanda-tanda untuk dia bisa terus naik lagi? Tapi harap diperhatikan bahwa kenaikan yang sempurna ini bisa saja berbalik arah di saat nanti masuk di pasar Amerika rekan trader. Oleh karena itu kita akan lihat rekan trader, apa yang terjadi pada saat ini. Kita akan lihat, pasar akan melihat data inflasi. Sekali lagi, apabila data inflasi ini sedikit menguat, artinya dia sedikit memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap gold. Gold mungkin akan sedikit mengalami stagnan dikit, tapi kalau data inflasi menurun, melemah, ini merupakan angin segar. Dan ini akan memberikan kekuatan yang sangat besar untuk pemangkasan tingkat suku bunga nanti yang akan dilakukan pada bulan September. Oleh karena itu secara garis besar, pasca pelemahan yang terjadi di hari kemarin karena lebih banyak dipengaruhi oleh geopolitik yang terjadi plus keputusan tarif yang dilakukan antara Cina dengan Amerika diperpanjang hingga tanggal 7 November nanti. Tapi hari ini data inflasi akan mencoba arah pergerakan pasar. Apakah data inflasi hari ini benar-benar akan memberikan tekanan yang sangat kuat rekan trader? Kita akan lihat bersama-sama. Dan kita akan lihat gold masih terus mencari posisi yang lebih tinggi lagi setelah kejatuhan yang terjadi pada hari kemarin. Dan trigger utamanya adalah data inflasi yang akan dikeluarkan nanti malam. Demikianlah tema harian kita. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika rekan trader. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar kita lihat untuk indeks dolar Amerika. Secara garis besar kita lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini benar-benar wait and see, selalu melihat apa yang terjadi. Walaupun kalau saya lihat di sini tendensinya ini kelihatannya masih bisa punya kekuatan untuk dia naik lagi rekan trader. Kita akan lihat bersama-sama. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa dia akan mencoba kembali lagi naik minimal sampai level 98.651. Tapi hati-hati juga bahwa pembalikan arah bisa terjadi dan membuat dia kembali jatuh lagi ke titik terlemah di posisi 98.371. Nah, ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Bagaimanakah untuk Euro USD? Kita lihat bersama-sama Euro USD. Untuk Euro USD rekan trader, secara garis besar kita lihat Euro USD tendensi bullish masih tetap ada. Ya, tendensi bullish masih tetap ada dan kita lihat bahwa bullish ini masih mencoba naik ke posisi tertinggi. Saya bisa bilang kalau memang dia berjalan sesuai dengan prediksi, dia bisa sampai di 1.16457. Akan tetapi hati-hati juga, bisa berbalik arah karena memang nanti malam akan ada data inflasi dan bisa membuat dia kembali jatuh lagi rekan trader ke level paling terendah di seputaran 1.15950. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat rekan trader pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Nah, kita lihat dulu pound sterling rekan trader.
Apa yang terjadi pada pound sterling hari ini secara garis besar? Kalau kita lihat rekan trader bahwa pound sterling hari ini sedikit mengalami posisi yang menguntungkan, bisa membuat dia naik. Minimal dia bisa mencoba sampai level paling tertinggi itu di seputaran 1.34680. Tapi harap diperhatikan juga bahwa peluang pembalikan arah masih sangat besar, bisa membuat dia kembali jatuh lagi di level paling terendah rekan trader di seputaran 1.34054. Sedangkan untuk gold, pola pergerakan terjadi pada gold hari ini secara garis besar gold wait and see. Tapi menurut analisa saya masih ada sangat peluang besar untuk dia naik rekan trader, dan kenaikan dia itu bisa sampai di level tertinggi seputaran 3.366 atau malahan bisa 3.373. Walaupun pelemahan pun juga masih bisa saja terjadi. Saya mengantisipasi pelemahan itu bisa sampai ke level yang paling rendah di posisi 3.336. Oleh karena itu arah pergerakannya pada hari ini menurut saya dari level 3.336 sampai 3.366, tapi tidak tertutup peluang bahwa apabila memang nanti dia naik imbas dari data inflasi yang dikeluarkan, dia bisa naik hingga level 3.373. Ya, itu adalah analisa yang coba kami tawarkan buat rekan trader semuanya. Dan untuk USD yen Jepang, kita lihat bersama-sama. USD yen Jepang hari ini pola pergerakan yang terjadi memang agak sedikit mengalami penguatan, tapi harap diperhatikan serangan balik mendadak. Serangan balik mendadak ini hati-hati. Oleh karena itu analisa saya, dia bisa terjadi serangan balik hingga level terendahnya itu menurut saya malahan di seputaran 144.861, dan level tertingginya itu menurut saya di seputaran 148.572. Nah, ini adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada USD yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, secara garis besar teknikal telah kita sampaikan buat rekan trader. Sedangkan untuk kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa kalender ekonomi hari ini 19.30 waktu Indonesia bagian Barat akan ada juga data-data yang dikeluarkan, data inflasi. Tapi menurut saya harap diperhatikan juga bahwa nanti untuk kalender ekonomi ini harap diperhatikan juga pada pukul 21.30 dan 21.00 akan ada pidato dari Barkin dan Smith. Ini dua orang ini adalah gubernur sentral bank Amerika, ya salah satu gubernur sentral bank Amerika dan anggota The Fed, dan setiap pernyataan yang dikeluarkan oleh anggota The Fed itu sangat memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap pasar. Harap diperhatikan. Dan rekan trader, ini adalah website resmi kami. Silakan bergabung bersama kami. Kami selalu memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Dan sekali lagi yang paling terakhir, kalau ada waktu dan kesempatan, rekan trader silahkan baca prediksi kami di FX Street. Dan juga nanti sedikit lagi kami keluarkan di investing.com. Silahkan baca analisa-analisa yang kami keluarkan. Untuk analisa hari ini di FX Street dengan judul Wait and See menjelang rilis data inflasi. Siap untuk rekan trader lihat semuanya. Silahkan baca rekan trader. Ini analisanya ini bukan kaleng-kaleng analisa yang coba saya bawakan untuk rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, selamat menempuh hari yang sangat luar biasa. Semoga hari ini memberikan berkat buat rekan trader. Sukses dalam trading, profit yang konsisten, dan selalu bisa memperoleh cuan yang luar biasa. Sampai ketemu di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.